Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube Akuntansi by Ani Yuliani. Di video kali ini kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Tonton habis videonya ya, karena kita akan mengupas tips and trik bagaimana kita menjurnal penyesuaian dengan benar. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang bagaimana sih menjurnal penyesuaian itu, kita harus tahu dulu nih, definisi dari ayat jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam beberapa akun sehingga saldo mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data atau informasi penyesuaian akhir periode. Di video kali ini kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian perlengkapan, penyesuaian harta tetap, penyesuaian beban yang belum dibayar, penyesuaian beban dibayar di muka, dan penyesuaian pendapatan diterima di muka. Yang pertama yaitu penyesuaian perlengkapan. Nah, kenapa sih perlengkapan itu perlu ada jurnal penyesuaian di akhir bulan? Contoh kasusnya seperti ini ya. Perusahaan X membeli perlengkapan pada tanggal 1 Januari sebesar 10 juta secara cash menggunakan kas besar. Berarti kan jurnal yang pertama ketika perusahaan membeli perlengkapan itu, perlengkapan di debit dan kreditnya itu kas 10 juta. Ternyata rentang waktu 2 Januari sampai 31 Januari, perlengkapan tersebut dipakai. Dan ketika akhir bulan dihitung, ternyata perlengkapan tersebut tuh tinggal 7 juta. Nah, berarti yang terpakai berapa? 10 juta dikurangi 7 juta, yang terpakai berapa? 3 juta. Nah, 3 jutanya ini yang diakui sebagai beban perlengkapan. Kenapa diakui sebagai beban? Karena dia sudah terpakai. Nah, ini yang dimaksud ke dalam jurnal penyesuaian perlengkapan. Makanya, jurnalnya itu beban perlengkapan di debit 3 juta pada perlengkapan di kredit 3 juta. Nanti beban perlengkapan yang di debit 3 jutanya ini tuh masuk ke laba rugi, mengurangi pendapatan usaha ya atau masuk ke dalam kelompok beban-beban. Lalu perlengkapan di kredit yang 3 jutanya ini tuh akan mengurangi perlengkapan yang ada di neraca gitu. Jadi si perlengkapan ini tuh sisanya per tanggal 31 Januari itu tuh nanti di neracanya itu sebesar 10 juta dikurangi 3 juta, 7 juta. Tapi untuk jurnal penyesuaian itu yang ditulisnya itu sebesar yang hilang atau yang sudah terpakai saja jumlahnya. Seperti itu. Paham teman-teman? Nah, di sini ada contoh kasus ya, menyesuaikan perlengkapan. Nah, untuk menyesuaikan perlengkapan ini, kita butuh neraca saldo. Nah, data yang perlu disesuaikan, yang pertama perlengkapan kantor yang tersisa sebesar 3 juta. Yang kedua, perlengkapan toko yang telah terpakai sebesar 4 juta. Nah, gimana sih jurnal penyesuaiannya? Harus diingat ya, kalau misalnya menyesuaikan perlengkapan itu jumlahnya senilai yang habis terpakai atau yang habis dipakai. Jadi di sini kita harus ingat juga tanggalnya itu per akhir periode atau akhir bulan. Karena di sini neraca saldonya Desember 2023, makanya jurnal penyesuaiannya per 31 Desember 2023. Nah, yang pertama perlengkapan kantor yang tersisa 3 juta. Berarti yang sudah terpakainya berapa? Nah, di sini di neraca saldo kan keterangannya perlengkapan kantornya itu 10 juta. Kalau tersisa 3 juta, berarti yang sudah terpakai berapa? 10 juta dikurangi 3 juta. Maka beban perlengkapan kantornya di debit 7 juta dan di kredit perlengkapan kantornya senilai 7 juta. Nah, nomor 2, perlengkapan toko yang telah terpakainya itu 4 juta. Nah, berarti kalau sudah di sini keterangannya telah terpakai 4 juta, kita sudah tidak memperhatikan perlengkapan toko yang di neraca saldo ini ya teman-teman, karena sudah jelas di soalnya atau sudah jelas di sini keterangannya sudah terpakai sebesar 4 juta. Maka jurnal penyesuaiannya beban perlengkapan toko di debit 4 juta dan perlengkapan toko di kredit 4 juta. Nah, seperti itu ya teman-teman.
Nah, selanjutnya ada penyesuaian harta tetap. Harta tetap adalah harta yang nilai ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Contoh dari harta tetap, mesin, peralatan, kendaraan, dan lain-lain. Nah, kenapa sih pada harta tetap ini perlu ada jurnal penyesuaian? Karena dalam harta tetap ini terdapat nilai penyusutan. Nah, contohnya seperti ini ya. Tahun 2020, perusahaan X membeli mesin dengan nilai ekonomis atau dengan harga 100 juta. Pada tahun 2021, nilai ekonomis mesin tersebut tidak 100 juta lagi, melainkan 80 juta. Selisih dari 100 juta dikurangi 80 juta sama dengan 20 juta. Nah, 20 juta ini merupakan nilai penyusutan dari mesin tersebut. Nah, yang 20 juta ini yang akan dijurnal pada jurnal penyesuaian. Seperti itu. Jurnal penyesuaiannya pada harta tetap, kalau misalnya pada peralatan, beban penyusutan peralatan di debit, akumulasi penyusutan peralatannya di kredit. Kalau misalnya mesin, beban penyusutan mesin pada debit, akumulasi penyusutan mesin di kredit. Kalau di kendaraan, beban penyusutan kendaraan di debit, akumulasi penyusutan kendaraannya di kredit. Sebesar itu ya. Seperti itu ya. Nah, jumlahnya itu berapa? Jumlahnya itu sebesar yang hilang atau jumlahnya itu sebesar yang menyusutnya itu ya. Nah, seperti itu ya. Kita lihat contoh kasus berikut ini. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal menyesuaikan harta tetap. Data yang perlu disesuaikan, yang pertama, peralatan menyusut 10%, dan yang kedua, kendaraan memiliki nilai ekonomi 10 tahun dan nilai residu sebesar 10 juta. Untuk menyelesaikan jurnal penyesuaian pada harta tetap ini, kita butuh keterangan dari neraca saldo ya. Nah, kita perhatikan, di dalam neraca saldo, peralatan di sini sebesar 35 juta dan kendaraan 60 juta. Nah, jurnal penyesuaiannya untuk peralatan seperti apa? Beban penyusutan peralatan di debit pada akumulasi penyusutan peralatan di kredit. Nah, sebesar berapa? Karena jurnal penyesuaian pada harta tetap ini tuh yang ditulis itu adalah yang menyusutnya ya. Jadi di sini kan peralatan menyusut 10%, berarti 10% dikali 35 juta sama dengan 3.500.000. Makanya di sini beban penyusutan peralatan di debit 3.500.000 pada akumulasi penyusutan peralatan 3.500.000 di kredit. Nah, sekarang nomor 2. Kendaraan memiliki nilai ekonomi 10 tahun dan nilai residu 10 juta. Nah, kita perhatikan di neraca saldo, kendaraan itu kan sebesar 60 juta. Nah, karena dia itu memiliki nilai residu sebesar 10 juta, maka si kendaraan tersebut harus dikurangi dulu. 60 juta dikurangi 10 juta sama dengan 50 juta. Baru dibagi nilai ekonomisnya. Nilai ekonomisnya kan di sini 10 tahun. Maka 50 juta dibagi 10 sama dengan 5 juta. Jadi penyusutan kendaraan per tahunnya itu adalah 5 juta. Makanya di sini kita tulis beban penyusutan kendaraan di debit 5 juta pada akumulasi penyusutan kendaraan di kredit sebesar 5 juta. Nah, sekarang ada penyesuaian beban yang masih harus dibayar. Contoh dari menyesuaikan beban yang belum dibayar itu yaitu beban listrik, beban air, telepon, internet, gaji. Nah, secara realnya atau contoh kasusnya seperti apa sih gitu beban yang masih harus dibayar itu? Nah, contohnya seperti ini. Perusahaan X pada bulan Maret mendapatkan tagihan internet sebesar 1 juta. Tagihan tersebut ada tanggal 10 Maret. Tapi ternyata sampai 31 Maret itu bagian keuangan lupa nih membayarkan tagihan internet. Berarti udah jatuh tempo. Nah, tapi kita harus mengakui gitu bahwa si bulan Maret itu tuh ada beban internet. Nah, seperti itu. Makanya ada jurnal penyesuaian. Di 31 Maret itu tetap diakui sebagai beban internet sebesar 1 juta misalnya pada hutang internet. Nah, jadi nantinya tuh muncul hutang internet. Nah, kalau misalnya ada listrik, air, telepon ya tinggal diganti aja beban listrik pada hutang listrik. Nah, seperti itu. Kalau misalnya gaji, beban gaji pada hutang gaji. Nah, seperti itu ya jumlahnya ya sebesar yang belum dibayar. Nanti pada periode berikutnya ketika bagian keuangan itu membayarkan
maka akan dijurnal balik gitu. Misalnya kas dikredit pada hutang listrik di debit, seperti itu. Mengerti teman-teman? Nah, sekarang di sini kita lihat contoh kasus lainnya ya. Menyesuaikan beban yang masih harus dibayar. Data yang perlu disesuaikan, yang pertama, listrik yang belum dibayarkan sebesar 500.000. Yang nomor dua, bonus gaji karyawan marketing yang belum dibayarkan bulan lalu sebesar 10 juta. Nah, kalau misalnya ada soal yang seperti ini atau menemui kasus seperti ini, kalian sudah tidak perlu melihat neraca saldo lagi. Cukup fokus pada si soal tersebut. Nah, seperti ini ya. Nomor satu, listrik yang belum dibayarkan 500.000. Nah, 31 Desember 2023, jurnal penyesuaiannya, beban listrik 500.000 di debit pada hutang listrik di kredit 500.000. Nah, sekarang gitu ya. Nah, terus nomor 2 nih, bonus gaji karyawan marketing yang belum dibayarkan bulan lalu sebesar 10 juta. Nah, sama ya di sini, jurnal penyesuaiannya itu beban gaji pada debit 10 juta, kreditnya hutang gaji 10 juta. Nah, seperti itu ya. Jadi, yang ditulis itu adalah yang belum dibayarkan ya, sebesar yang belum dibayarkan. Jadi, tinggal dilihat aja yang belum dibayarkan itu apa, listrik, air, gaji. Jadi tinggal diakui saja beban gaji, beban air pada hutang air misalnya, beban listrik pada hutang listrik. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada penyesuaian pendapatan yang masih harus diterima. Menyesuaikan pendapatan yang masih harus diterima, contohnya pendapatan bunga bank, lalu ada pendapatan usaha atau down payment ya. Nah, jurnal penyesuaiannya itu contohnya kalau misalnya pendapatan bunga bank seperti apa? Jadi, jurnal penyesuaiannya piutang pendapatan bunga bank di debit pada pendapatan bunga bank di kredit. Yuk kita lihat contoh kasus berikut ini. Nah, di sini bisa kita lihat ya contoh kasus menyesuaikan pendapatan yang masih harus diterima. Data yang perlu disesuaikan, nomor 1, pendapatan bunga yang belum dicatat sebesar 280.000. Jika teman-teman mendapatkan contoh soal seperti ini atau contoh kasus seperti ini, kita sudah tidak memperhatikan neraca saldo lagi ya, tapi kita cukup fokus pada soal tersebut. Nah, jurnal penyesuaiannya itu seperti apa? Jurnal penyesuaiannya yaitu piutang pendapatan bunga bank pada piutang bunga bank di kredit. Jadi, sebesar berapa? Sebesar yang belum dicatat. Nah, karena mendapatkan pendapatan bunga di sini 280.000, maka di sini juga di jurnal penyesuaiannya ditulis 280.000. Piutang pendapatan bunga bank di debit 280.000 pada piutang bunga bank 280.000 di kredit. Nah, nanti ketika misalnya uangnya itu sudah diterima atau sudah cair dari bank, nanti tinggal di jurnal balik. Bank di debit 280.000, kreditnya itu piutang pendapatan bunga bank. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada menyesuaikan beban yang dibayar di muka. Menyesuaikan beban yang dibayar di muka itu contohnya asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan lain-lain. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dibayar di muka? Nah, kita lihat contoh kasus berikut ini. Kalau misalnya si perusahaan itu membayar sewa gedung untuk 1 tahun atau 12 bulan sebesar 60 juta. Nah, ketika si perusahaan itu membayar 60 juta, jurnalnya kan kas atau bank di kredit 60 juta, lalu di debitnya itu sewa dibayar di muka. Kenapa sewa dibayar di muka? Karena kan jumlah yang dibayarkan itu untuk periode 12 bulan, bukan untuk 1 bulan. Maka nantinya per bulannya itu akan dilakukan jurnal penyesuaian agar bisa diakui beban sewa per bulan. Nah, seperti itu. Kalau misalnya asuransi nih, sama aja. Ketika si perusahaan itu membayar asuransi untuk misalnya 1 tahun, nah akan jurnal pertamanya kan bank pada kredit atau kas pada kredit, debitnya itu asuransi dibayar di muka. Ketika diakui per bulan sebagai beban asuransi, maka jurnalnya beban asuransi di debit pada asuransi dibayar di muka di kredit. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh kasus berikut ini ya. Nah, sekarang kita bisa lihat contoh kasus dari menyesuaikan beban yang dibayar di muka. Nah, nomor 1, asuransi dibayar di muka untuk 12 bulan, dibayarkan per tanggal 1 Juli. Nomor 2, sewa dibayar di muka untuk 12 bulan, dibayarkan per tanggal 1 Maret.
Nomor 3, iklan dibayarkan untuk 10 kali terbit, baru terbit 2 kali penayangan. Dan nomor 4, beban keamanan dibayar untuk 1 tahun pada awal Agustus. Nah, jika teman-teman menemukan soal seperti ini atau kasus seperti ini, kita wajib melihat keterangan di neraca saldo. Nah, kita lihat dulu keterangan di neraca saldo. Yang pertama, asuransi dibayar di muka. Di neraca saldo ini, asuransi dibayar di muka itu 12 juta di debit ya. Lalu ada sewa dibayar di muka, di debit 30 juta. Lalu ada beban iklan 7.200.000 serta beban keamanan 1.200.000. Nah, di sini ada perbedaan ya. Yang pertama ini tuh ada metode harta, artinya ketika perusahaan itu membayar asuransi dan sewa itu, mereka sudah mengakui sebagai asuransi dibayar di muka. Nah, sedangkan yang beban iklan dan beban keamanan itu ketika perusahaan membayar diakui langsung sebagai beban. Nah, sekarang kita lihat ya perbedaan dalam jurnal penyesuaiannya seperti apa. Nomor pertama, asuransi dibayar di muka untuk 12 bulan dibayarkan per tanggal 1 Juli. Nah, jurnal penyesuaiannya seperti apa? Nah, kita harus mengakui beban yang diakui oleh perusahaan itu berapa sekarang per Desember. Karena dia itu dibayar yang per 1 Juli, kita hitung dulu Juli ke Desember itu berapa bulan. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ternyata Juli ke Desember itu 6 bulan. Makanya besarannya yaitu 6 per 12. 6 itu dari Juli sampai Desember, 12 itu 12 bulan ya. Ini kan keterangannya 12 bulan. Jadi 6 per 12 dikali 12 juta. 12 jutanya itu berasal dari keterangan asuransi dibayar di muka yang ada di neraca saldo. Jadi 6 per 12 dikali 12 juta sama dengan 6 juta. Makanya jurnal penyesuaiannya untuk nomor 1, beban asuransi 6 juta di debit, pada asuransi dibayar di muka di kredit. Nah, sekarang nomor 2, sewa dibayar di muka untuk 12 bulan, dibayarkan per tanggal 1 Maret. Nah, kita lihat keterangannya. Sewa dibayar di muka pada neraca saldo sebesar 30 juta. Nah, sekarang kan bulan Desember. Gimana nih jurnal penyesuaiannya? Jurnal penyesuaiannya, beban sewa di debit pada sewa dibayar di muka di kredit. Besarannya berapa? Nah, kita hitung Maret ke Desember itu berapa bulan. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ternyata Maret ke Desember itu 10 bulan. Jadi 10 per 12 bulan dikali 30 juta sama dengan 25 juta. Makanya di sini beban sewa 25 juta di debit pada sewa dibayar di muka di kredit. Nah, sekarang contoh kasus yang nomor 3. Iklan dibayarkan untuk 10 kali terbit, baru terbit 2 kali penayangan. Nah, dalam contoh kasus ini, di neraca saldo sudah diakui keseluruhan sebagai beban iklan. Makanya, kita jurnal penyesuaiannya tuh, iklan dibayar di muka pada debit, lalu beban iklannya di kredit. Besarannya berapa? Besarannya 10 dikurangi 2 kali penayangan berarti tinggal berapa? Berarti yang belum itu kan tinggal 8 lagi ya. Berarti 8 dikali 8 dikali 7.200.000 dibagi 10 sama dengan 5.760.000. Nah, makanya jurnal penyesuaiannya iklan dibayar di muka 5.760.000 di debit pada beban iklan di kredit 5.760.000. Nah, sekarang untuk beban keamanan nih. Beban keamanan dibayar untuk 1 tahun pada awal Agustus. Nah, di sini kan sudah ada keterangan ya, dia waktu perusahaan itu membayar sudah diakui keseluruhan menjadi beban keamanan. Makanya kita mau jurnal penyesuaian gimana nih jurnal penyesuaiannya. Nah, jurnal penyesuaiannya itu keamanan dibayar di muka di debit
pada beban keamanan di kredit. Besarannya berapa? Kita hitung dulu, karena si beban keamanan ini dibayarnya pada awal Agustus, Agustus ke bulan Desember itu berapa bulan? Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan ya. Jadi 5/12 dikali 1.200.000 sama dengan 500.000. Makanya jurnal penyesuaiannya, keamanan dibayar di muka 500.000 di debit, pada beban keamanan 500.000 di kredit. Nah, selanjutnya di sini ada menyesuaikan pendapatan diterima di muka. Menyesuaikan pendapatan diterima di muka, contohnya pendapatan sewa gedung, pendapatan sewa kendaraan, pendapatan sewa tenda, dan lain-lain. Jurnal penyesuaiannya seperti apa? Nah, di sini contoh kasusnya ketika kita mendapatkan sewa gedung diterima di muka. Jurnal penyesuaiannya, sewa gedung diterima di muka debit pada pendapatan sewa gedung di kredit. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat contoh kasus berikut ini. Nah, di sini ada contoh kasus menyesuaikan pendapatan diterima di muka. Nah, data yang perlu disesuaikan, yang pertama pendapatan sewa gedung yang sudah jatuh tempo sebesar 6 juta, lalu yang nomor 2, pendapatan sewa tenda untuk 1 tahun diterima di bulan Juli. Nah, untuk menyelesaikan jurnal penyesuaian pada kasus ini, kita perlu keterangan di neraca saldo. Nah, bisa dilihat ya, di neraca saldo ada pendapatan sewa diterima di muka, posisinya di kredit sebesar 24 juta. Lalu ada hutang sewa tenda di kredit sebesar 3 juta. Nah, karena ini tuh merupakan metode hutang, makanya kita tuh harus menjurnal di jurnal penyesuaiannya. Pertama itu tuh sewa gedung diterima di bukanya itu di posisi debit. Nah, sebesar berapa? Sebesar yang sudah hilang atau sebesar yang sudah terpakai. Nah, ini tuh karena jatuh temponya sebesar 6 juta, berarti tinggal ditulis saja di sini. Sewa gedung diterima di muka, 6 juta di debit pada pendapatan sewa gedung 6 juta di kredit. Nah, sekarang nomor 2, pendapatan sewa tenda untuk 1 tahun diterima di bulan Juli. Di sini kan hutang sewa tendanya di posisi kredit ya. Nah, kita pindahkan menjadi posisi debit. Hutang sewa tenda di debit pada pendapatan sewa tenda di kredit. Nah, 1.500.000-nya itu dari mana? Di sini kan karena dia diterimanya di bulan Juli, lalu keterangan di neraca saldonya Desember, berarti Juli ke Desember itu berapa bulan? Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 bulan. Jadi 6/12 dikali 3 juta sama dengan 1.500.000. Makanya jurnal penyesuaiannya di sini hutang sewa tenda 1.500.000 di debit pada pendapatan sewa tenda 1.500.000 di kredit. Seperti itu ya teman-teman. Nah, segitu dulu ya pembahasan dari jurnal penyesuaian. Terima kasih yang sudah menonton. Jika dirasa video ini bermanfaat, tolong like, komen, dan share ya teman-teman. Jangan lupa support terus channel YouTube ini Akuntansi by Aniliani. Subscribe ya. Terima kasih.